Baik, selamat pagi semua. Ya. Minggu depan itu kita akan mengadakan ujian tengah semester. Saya minta supaya tugas-tugas kamu yang suruh terjemahan itu disiapkan supaya dikirim. Ya, nanti saya kasih Google Drive-nya, upload ke Google Drive berupa teks dokumen. DOC, bukan ini PDF ya, supaya terbuka untuk dikritisi, ditambah kurang ya. Jadi semua yang dari pertama yang sudah presentasi maupun yang masih menunggu untuk presentasi, mohon nanti dikirim, diupload ke Google Drive supaya saya lihat, lalu buat catatan untuk kemudian mungkin kasih beberapa masukan supaya waktu kita mulai dengan bagian kedua semester diskusinya lebih terarah ya. Jadi mungkin saya kasih poin-poin yang harus kamu sebut. Jadi tulis nama dan mungkin emailnya, supaya saya kirim langsung ke email kamu. Jadi begini, harus paham yang ini. Tanggal berapa? Hari Rabu depan sampai hari Rabu depan itu ditunggu. Sampai hari Rabu depan masing-masing kelompok yang sudah dibagi 2, 1, 2 sampai 8, 9 orang itu, 5, 6 orang itu tuliskan, selesaikan pekerjaan penerjemahan buku dari Wesley ke apa ini, saya lupa pengarangnya. Selesaikan, ketik baik-baik di Word, lalu upload ke Google Drive yang nanti saya berikan linknya via Gusti Kono. Ambil linknya lalu upload ke Google Drive, ditunggu selambat-lambatnya sebelum kita UTS hari Rabu depan. Ya, itu sekaligus menjadi daftar hadir untuk UTS kamu. Sampai sini bisa paham? Ya, tangkap itu. Lalu ya, kita kali ini bahas poin terakhir sebelum masuk ke apa yang dinamakan zaman keemasan dari skolastik. Itu ya, kita akan berputar-putar di Thomas Aquinas yang menjadi basis dari filsafat Thomisme, yang adalah filsafat yang dianut oleh teologi Katolik. Ya. Karena itu harus ya membutuhkan ya, kita harus beri perhatian ekstra sedikit, karena sekaligus juga menjadi basis bagi kalian calon-calon imam untuk memahami teologi dengan bantuan ya general thinking, general ideas of Thomas Aquinas. Barang gimana? Jadi sesudah kamu masukkan semua yang saya minta terjemahan itu, baru saya tentukan kasih beberapa catatan untuk yang punya kesempatan untuk tampil, kamu bacakan tafsiran penerjemahan kamu sambil beberapa poin yang saya masukkan sehingga langsung terintegrasi. Karena yang ya kita evaluasi yang dari belakang, nanti kamu terjemahkan lalu kemudian saya masih harus kasih masukan dan cukup memakan waktu. Padahal kita hanya punya 2 SKS, dan apalagi kalau misalnya frater mau bicara lagi, ya kita dikejar-kejar oleh waktu. Mana ini? Masih sekolah belum berteman kali ini. Oke, ada ya, kita akan melihat tentang masih skolastik itu sendiri ya, filsafat skolastik.
Apakah ada yang tahu apa artinya skolastik? Kenapa disebut filsafat skolastik? Coba ada yang tahu, bisa jelaskan? Skolastik, dari kata dasarnya apa? Sekolah. Sekolah itu artinya apa? Setahu kamu. Sekolah. Ada yang pernah tahu asal-usul kata sekolah? Ada yang pernah tahu? Sekolah artinya apa? Pernah dengar kah? Orang merunut asal-usul kata sekolah. Ya? Belajar masih harus lebih ke belakang lagi. Belajar itu sebelum. Lebih ke belakang lagi apa? Ada yang tahu asal-usul kata sekolah? Sekolah itu, ya mungkin kalau belum tahu ini saat ini. Sekolah itu maksudnya waktu luang. Waktu luang. Jadi pada abad-abad ya sekitar pertengahan itu, orang kan kerja, peternakan apa segala. Tapi yang punya waktu luang mau buat apa? Ayo kita sekolah, gitu. Sekolah. Di sekolah itu pertama-tama mengisi waktu luang. Sehingga sekolah itu sejatinya harus menyenangkan. Karena itu leisure time, your leisure time. Macam mahasiswa-mahasiswa yang datang mencari ilmu di sini harus lihat ini sebagai sesuatu yang menyenangkan. Karena itu sebenarnya kamu mengisi waktu luang dengan istilahnya investasi ke kepala. Ya, investasi ke kepala. Ya ini penting tentang pendidikan, kita sedikit tentang persat pendidikannya. Utamanya itu investasi kepala. Ya, kalau kita berbicara tentang misalnya sekolah, pendidikan dan permintaan pasar. Ya. Jadi bangun jangan investasi yang lain dulu. Investasi duluan di kepala. Nanti kalau kepala sudah mantap baru kamu tambah yang lain, alat-alat yang lain. Karena toh semua alat yang dipakai untuk mengembangkan bisnis itu ya berasal dari kepala. Kesaksian banyak orang, ya ini memotivasi kamu untuk banyak membaca dan belajar. Kesaksian banyak orang yang begitu tamat SMA misalnya, langsung cepat-cepat dapat kerjaan yang bagus, menggiurkan. Beberapa tahun kemudian akhirnya dia sendiri menyesal, coba dulu saya kuliah. Begitu orang yang kuliah datang, langsung geser dia ke posisi. Lu biar pengalaman kemana. Karena investasi kepala itu penting. Dalam bisnis apapun, investasi kepala itu lebih duluan, baru investasi yang lain. Misalnya kamu mau jualan kue pisang. Kamu pertama-tama harus tahu teknik penjualan kue pisang, bagaimana cara membuat kue pisang. Itu harus paham betul. Nanti kemudian baru kamu beli tacunya bagaimana, kosnya di mana, kosnya di ruko mana, itu urusan berikut. Di kepala ini sudah harus ada konsepnya dulu. Ya. Dan itu berlaku untuk teologi kita juga begitu, pastoral. Besok-besok kamu jadi imam. Sekarang kan kesempatan kamu investasi di kepala, sehingga begitu besok kamu praktek atau tuh ditabiskan menjadi imam, kamu tinggal tambahan misalnya kamu beli motornya, begitu, beli apa lagi, cat kamu punya rumah supaya nyaman. Tapi kalau sudah rumah bagus, mobil bagus, tapi di kepala kosong, orang datang konsultasi kamu bingung sama-sama. Jadi investasi kepala itu pentingnya. Selalu baca buku. Coba baca. Untuk frater-frater mungkin saya tegaskan membaca dulu. Menulis mungkin ya, tapi membaca dulu. Karena dengan membaca baru kita bisa menulis dengan baik. Dengan membaca dan menulis yang baik, kita bicara dengan baik. Karena orang yang bicara, kita bisa langsung tahu ini latar belakangnya, orang bisa baca, orang biasa baca atau tidak dari pembicaraan. Itu berhubungan dengan skolastik ya. Jadi skolastik itu kemudian muncul yang namanya filsafat skolastik. Dinamakan filsafat skolastik karena metodenya seperti sekolah. Dan metodenya muncul dari sekolah dan mengikuti alur sekolahan. Jadi sekolah itu kan ada magister. Ini kan waktu itu bahasa ada magister dan ada murid itu apa bahasa Latin? Discipuli, ya. Magister dan itu student itu. Jadi selalu ada yang namanya ceramah seperti yang saya sekarang. Kemudian ada tanya jawab, ya, tanya jawab. Kemudian ada rangkuman. Itu tanya jawab itu semacam pertanyaan, objection dari itu, lalu kemudian dirangkum. Sesudah itu
biasanya si magisternya itu, gurunya itu menuliskan hasil perkuliahan itu. Jadi dia mencatat semua. Ada yang berupa dia menuliskan materi ceramahnya saja, ada yang menuliskan rekaman tanya jawabnya. Makanya biasanya kamu temukan buku-buku seperti Quaestio Disputatio, pertanyaan yang diperdebatkan, atau Summa. Summa itu sudah rangkum semua ceramahnya, tanya jawabnya, kemudian kesimpulannya. Itu yang disebut Summa. Atau ada yang namanya ada Summa, ada Quaestio Disputatio, yaitu bentuk-bentuk catatan perkuliahan dibukukan. Ya. Karena itu kalau berhadapan dengan filsuf-filsuf abad pertengahan, karya mereka biasanya disebut Summa, kalau itu rangkuman kegiatan perkuliahannya, atau Quaestio Disputatio, pertanyaan-pertanyaan yang diperdebatkan. Misalnya dalam Thomas Aquinas ada Quaestio Disputatio de Veritate, pertanyaan-pertanyaan tentang kebenaran, atau Summa Theologia, Summa contra Gentiles. Summa bahasa Latin sendiri, artinya the sum, total, totalitas tentang teologi, totalitas terhadap orang kafir, Summa contra Gentiles. Dan beberapa pemikir dengan summa-summa mereka masing-masing, atau Quaestio Disputationes. Dan biasanya juga ada tafsiran terhadap entah filsuf yang sebelumnya, De Aristoteles atau apa, De Plato dan seterusnya, atau tafsiran tentang kitab suci, buku tertentu, De Roma, De Korinta, begitu, semuanya tergabung. Karena penting diingat, hampir semua semua filsuf, hampir semua filsuf skolastik itu adalah teolog. Mereka orang teologi yang belajar filsafat atau orang filsafat yang belajar teologi. Ya. Jadi tugas para filsuf skolastik ini, jika dibandingkan dengan para filsuf masa patristik, tugas mereka jadi lebih sulit ya. Karena pada masa pertengahan ini, pengetahuan bangsa-bangsa Eropa akan filsafat Yunani sudah mulai berkembang. Ya. Waktu para masa patristik, yaitu Justinus Martyr mereka, Agustinus itu, orang Eropa belum terlalu kenal Aristoteles dan Plato. Jadi mereka bisa menjelaskan lebih fokus ke kitab suci. Begitu abad-abad pertengahan seperti Aquinas mereka, Bonaventura itu, mereka justru harus kasih seimbang sudah. Karena orang Eropa sudah sadar tentang Plato dan Aristoteles. Jadi mereka bisa berargumen dari Plato, Aristoteles, atau dari kitab suci. Dan trik tanda petik, trik yang paling netral, dalam pengertian netral dari Aquinas adalah mengambil satu kutipan entah dari kitab suci atau dari seorang bapa yang terkenal atau filsuf terkenal, kemudian mengomentari kutipan itu, memberikan tafsirannya, memberikan objection yang mungkin terjadi, membalas objection, lalu membuat kesimpulan. Jadi struktur Summa itu seperti itu. Summa Theologia misalnya, si Thomas Aquinas ini biasanya mulai dengan pernyataan yang otoritatif. Ya, pernyataan otoritatif. Ya. Misalnya Injil mengatakan, atau Agustinus mengatakan, atau Aristoteles mengatakan. Pokoknya salah satu tokoh yang ada. Pernyataannya apa, kemudian diberi komentar. Satu, saya mengatakan begini. Kedua, ketiga, kemudian berikutnya objection. Satu, keberatan dua. Kemudian reply to objection, jawaban terhadap objection. Kemudian baru kesimpulan. Strukturnya biasa seperti itu. Jadi kalau selama di Eropa, dosen saya itu mengatakan, dia pernah tanya kepada kami, kamu ini kira-kira menurut kamu teknik berfilsafat mana atau teknik menulis filsafat mana yang paling rapi, paling terstruktur, paling logis? Waktu itu saya jawab itu filsafat Jerman, idealisme. Belum tidak. Sampai sekarang itu yang paling rapi dan paling mudah diikuti struktur pemikirannya, alur pemikirannya itu justru dari filsafat abad pertengahan. Ya. Karena mereka jelas menunjukkan seperti yang karya-karya ilmiah kita sekarang seperti itu. Ada
satu otoritas yang diambil. Biasanya kan kita hasil penelitian sebelumnya, kemudian kita beri komentar terhadap hasil penelitian itu, lalu objection terhadap komentar kita, tafsiran kita, lalu kita jawab terhadap objection itu. Itu jadi satu karya ilmiah. Ya, karya ilmiah itu basicnya ada pada filsafat abad pertengahan. Kalau filsafat kontemporer, postmodern itu mengandaikan bahwa orang sudah tahu struktur seperti ini, sehingga mereka siksak ke sana kemari. Jadi basis pegangan skolastik ini akan memudahkan kamu untuk memahami pemikiran orang-orang kontemporer, filsuf-filsuf kontemporer modern. Karena struktur seperti ini tidak pakai, mereka sudah pakai narasi dan mengasumsikan hal-hal seperti ini. Kita yang harus menentukan sendiri mana otoritas yang ini, mana otoritas yang dikutip, mana yang merupakan tafsiran si pemikir, mana yang merupakan objection terhadap tafsir. Itu semua tumpang tindih. Tugas kita menjadi lebih keras, lebih berat untuk baca-baca filsuf kontemporer. Dan ini satu pesan dari sebelum kita masuk. Yang kedua, sudah sekitar 5 tahun ya saya mengikuti bimbingan skripsi dan apa. Kelihatannya memang kalian banyak tertarik dengan filsafat politik ya. Filsafat politik. Filsafat politik. Hanya hati-hati nanti kalian filsafat kalian nanti jatuhnya ke pragmatisme. Kamu belajar filsafat hanya supaya bisa kritik-kritik orang, maksudnya begitu. Atau filsafat supaya atur sesuatu. Kamu menjadikan filsafat itu sesuatu yang instrumentalis. You use the philosophy. Kamu tidak menghidupi filsafat itu, tapi menggunakannya sebagai instrumen untuk melakukan sesuatu. Ya. Itu harus sedikit membedakan kamu. Bukan berarti saya melarang kamu untuk tidak boleh filsafat sesuai dengan kamu, tapi memang kembali ke harus punya world view. Pandangan wealth and sound world view. Kamu harus punya, itu harus kuat dan harus plausibel. Kamu harus berargumen bahwa saya punya pandangan seperti ini. Misalnya kamu masuk ke politik atau masuk ke pendidikan, kamu harus punya konsep metafisikanya dan antropologinya yang jelas. Apa itu ada dan apa itu manusia. Sehingga kemudian kamu kebas penguasa di sana juga basis filosofisnya ada. Jangan basis filosofisnya kemana-mana. Nanti kamu kritik Jokowi pakai antropologi seperti ini. Begitu kritik Prabowo, kamu ambil antropologi lain lagi. Itu filsafat yang tidak konsisten. Lalu mulai sekarang, ketika kamu sedang belajar filsafat, kenali diri Anda sendiri. Kira-kira minat saya kemana? Kitab suci, teologi, tapi itu maksudnya filsafat juga. Filsafat juga. Meskipun tidak strict filsafat, misalnya kamu yang senang belajar membaca tafsiran kitab suci dan berencana untuk membuat skripsi tentang tafsir kitab suci, itu juga ada pemahaman tertentu secara filosofis. Itu tidak bisa tidak. Bukan berarti kamu tulis tentang liturgi dan sama sekali mengabaikan filsafat. Ya kan? Kita tidak bisa menyangkal bahwa saya tidak pakai filsafat, saya tidak butuh filsafat. Orang yang berpikir seperti itu sebenarnya dia sedang berfilsafat. Jadi selalu periksa, saya ini sudah sampai pada tingkat mana, metafisika saya seperti apa, antropologi saya seperti apa. Dari situ dia bisa berkembang kemana-mana. Kamu bisa bicara tentang ekonomi, kamu bisa bicara tentang lingkungan hidup, kamu bisa bicara tentang politik ini, pemilu, apalagi bisnis, bicara tentang dosa manusia, bicara tentang perkawinan Katolik. Semua itu dari basis filosofis tentang apa itu ada dan apa itu manusia. Itu yang tergantung dari situ. Jadi nanti semester berikut belajar metafisika, sedikit paksa diri untuk paham metafisikanya yang diajarkan di lingkungan kampus kita itu metafisika apa. Apakah metafisika Heidegger, Spinoza, atau Thomistik Aristotelian. Oke, itu tentang skolastik ya, sekolah dan filsafat skolastik. Jadi tantangan dari filsafat skolastik cukup berat karena orang Eropa semakin sadar tentang filsafat ya, dan semakin mempertanyakan iman Kristen. Karena Eropa dulu kan ya hanya Katolik saja kan ya. Tugas mereka
benar-benar berat. Jadi para teolog sekaligus adalah para filsuf. Mereka harus membaca dan menafsir misalnya surat Galatia, tapi sekaligus pada saat yang sama harus menjelaskan apakah Tuhan itu ada, atau apa itu eternitas, apa itu kekekalan, bagaimana Tuhan mengetahui, bagaimana dosa itu mempengaruhi manusia, manusia itu seperti apa, dan seterusnya, banyak hal. Ya. Jadi membuat mereka memang pertemuan enam. Tentang dan persoalan paling besarnya itu adalah pertanyaan tentang universalia yang kita bahas pada pertemuan kali lalu. Jadi, apakah sesuatu yang ada itu benar-benar ada atau hanya sebutan kita terhadap sesuatu yang ada? Nah, pada dua pertemuan sebelumnya ada seorang pemakalah yang membicarakan tentang John Scotus Erigena dan tentang pembagian alam, de divisione naturae. Waktu itu saya jelaskan bahwa de divisione naturae yang dimaksud bukan pembagian alam semesta ini, terdiri dari pohon-pohon, ada bintang-bintang, bukan seperti itu. De divisione naturae artinya perbedaan kodrat, perbedaan hakikat. Natura dalam bahasa Latin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai alam pertama, tapi juga sebagai kodrat dan juga sebagai hakikat. Ya. Jadi kalau kamu ketemu dalam teks-teks filsafat harus paham yang dimaksud ini maksudnya alam ini atau hakikat, the nature, kodrat. Misalnya kita bilang Yesus itu duinatur. Apakah dia punya dua alam atau dua kodrat maksudnya? Duinatur Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan Yesus punya dua alam, alam surgawi dan alam duniawi, bukan seperti itu. Iya dalam arti tertentu bisa, tapi terlalu jadi the division nature. Yang berikut ini coba kita lihat tentang Anselmus dari Canterbury. Ansel. Sebelum kita masuk ke Ansel, untuk pertemuan kali ini kita bicara tentang Anselmus dari Canterbury. Ada yang tahu karya dari Anselmus Canterbury ini? Karyanya apa? Pernah dengar? Ya, Proslogion dan Monologion. Pernah dengar itu? Belum. Oke. Jadi dua karya yang terkenal dari Anselmus dari Canterbury adalah Proslogion dan Monologion. Dua abad terentang antara Eriugena tadi yang The Divisione Naturae dan Anselmus. Dua abad itu berapa tahun? 200 tahun. Cukup panjang. Dua abad ini dikenal sebagai masa gelap dalam sejarah peradaban Eropa. Masa antara abad ke-8 hingga abad ke-10. Ya. Masa gelap itu obscura secula obscura. Itu masa gelap yang maksudnya dalam rentang waktu tersebut tidak ada catatan tertulis yang menjelaskan tentang peristiwa sejarah itu. Ya. Obscurantis, secula obscurantis. Ya. Tapi kemudian oleh Enlightenment dianggap sebagai masa di mana orang bodoh semua, orang sakit semua, sampar, kena Black Death. Itu propaganda dari Enlightenment yang dimaksud dengan abad kegelapan, yang kemudian dirangkul oleh banyak orang yang anti Katolik untuk mengatakan bahwa gereja Katolik itu berada dalam kegelapan. Padahal masa kegelapan yang dimaksud itu adalah benar-benar tidak ada catatan tertulis tentang rentang waktu tersebut. Sehingga justru orang yang mengungkapkan istilah abad gelap itu seorang imam sejarawan. Dia mau mencoba menyusun sejarah abad pertengahan. Di antara rentang dua abad ini dia tidak temukan catatan apapun. Akhirnya dia menyebutnya sebagai secula obscurantis, ya, masa yang gelap. Tidak ada catatan apapun. Orang hanya bisa menduga-duga seperti apa dua abad itu, ya, karena catatan tertulis tidak ada. Makanya disebut abad gelap, abad kegelapan. Tapi kemudian Renaissance mengakhiri itu semua yang abad pertengahan itu gelap semua. Nanti Enlightenment, dari namanya saja pencerahan, Enlightenment dan Renaissance, kelahiran kembali, itu baru kasih terang cahaya. Itu kan bias anti Katolik kan ada di situ sejarahnya. Tapi ya, gereja Katolik sejak awal sampai sekarang terus ditantang. Oke. Dan
para filsuf ini menunjukkan kepada kita bagaimana mereka berhadapan dengan tantangan sekular terhadap pemikiran-pemikiran Katolik. Antara abad ke-8 hingga abad ke-10 itu yang disebut sebagai masa kegelapan itu. Tapi Anselmus ini disebut sebagai bapak kedua dari filsafat skolastik. The first is, kalau yang the second itu Anselmus, yang pertama siapa dari filsafat skolastik? Siapa? If Agustinus itu patristik. Ya. Thomas Aquinas kah? Orang kalau sebut skolastik itu ke Thomas Aquinas. Is the summit puncak dari filsafat skolastik itu ada pada Thomas. Keduanya yang langsung mengikuti Anselmus Canterbury. Ya. Periodisasinya itu dalam filsafat abad pertengahan ada filsafat patristik, skolastik, awal skolastik, puncak skolastik, akhir skolastik, dan awal Renaissance. Awal Renaissance. Kemudian Renaissance dan langsung Rendekar. Itu sudah masuk ke modern. Jadi terakhirnya di akhir skolastik dengan awal Renaissance itu tumpang tindih. Kemudian muncul Descartes, revolusi menjadi periodisasi modern. Ya. Jadi kita mulai dengan terakhir itu kan Stoik di Roma. Itu sudah mulai ada pengaruh Neoplatonisme masuk ke Stoikisme. Itu mulai ada tumpang tindih. Kemudian muncul patristik, kasih jelas kembali, ini Kristen, ini filsafat. Datang skolastik, itu juga kembali tumpang tindih. Sekular, filsafat, teologi, bahkan jadi satu, pisah satu. Ya. Seperti apa? Suami istri yang bertengkar, filsafat dan teologi. Bertengkar, akur. Begitu datang Renaissance, dia bilang, pisah sudah, cerai. Jadi Descartes kasih dualisme, itu sains jalan sendiri, filsafat jalan sendiri. Begitu. Akhirnya sampai sekarang orang jatuh ke dalam saintisme atau ke dalam agamaisme, tidak tepat. Saintisme itu artinya satu ciri filsafat yang mengatakan bahwa hanya sains satu-satunya jalan untuk mengetahui kebenaran. Jadi di luar sains berarti tidak benar. Begitu. Makanya paksa supaya agama juga bisa seperti sains. Itu salah. Karena ada dua cara mencapai mencapai kebenaran. Ada dari agama dan ada dari sains. Keduanya kompatibel. Ya. Itu hasil dari filsafat, perenungan filsafat dari abad pertengahan. Oke, kembali ke Anselmus. Anselmus ini orang lahirnya di Italia ya. Tapi kemudian dia jadi uskup di Canterbury, itu di Inggris. Orang Italia jadi uskup di Inggris. Dia pernah di Prancis sebelum jadi uskup Canterbury di Inggris. Sampai wafat tahun 1109. Dia lahir tahun 1033. Kemudian wafat tahun 1109. Dia menjadi terkenal, si Canterbury, uskup Canterbury ini, justru karena ajarannya tentang pembuktian eksistensi Tuhan. Ya, dia cukup membuat satu loncatan, membuktikan dengan akal sehat tentang adanya Tuhan tanpa perlu kitab suci maksudnya. Ya. Anselmus Canterbury orang pertama yang, ya Agustinus juga ada, tapi dia tidak secara tegas mengatakan bahwa ini bukti eksistensi Tuhan. Kita yang belajar tentang Agustinus baru bisa merunut, oh ini argumennya tentang eksistensi. Tapi Anselmus langsung mengajarkan bahwa ini pembuktian tentang Tuhan. Saya mau membuktikan Tuhan sekarang, begitu. Ansel, uskup. Dan yang kemudian oleh Immanuel Kant disebut sebagai pembuktian ontologis. Pembuktian ontologis. Bagus. The ontological argument, ya. Dalam istilah yang lebih internasional, yang lebih broad, ontological argument. Pembuktian ontologis. Of the existence of God. Pembuktian ontologis tentang keberadaan Tuhan.
Bukti dari eksistensi Allah. Eksistensi. Kamu paham kata eksistensi kah? Saya rasa sebagai frater pasti kamu tidak asing dengan istilah eksistensi. Tapi X dan dari kata dasarnya X dan apa? X sistere. Sistere artinya apa? Ada yang pernah tahu? Sistere artinya apa? X dan sistere. Atau apa? X sistere. Sist ada subsistere, ada existere, juga dalam bahasa Inggris ada insistere, insist kan ada, subsist ada, exist ada, apalagi. Jadi sistere itu semacam apa? Berada, existere. Nanti saya tidak sempat bawa. Kita lihat langsung di kamus bahasa Latin. Sis itu dari apa? Karena ada subsist ada insist juga ada, dan sekarang ada exist. Kemudian ada existere. Tapi pemahaman umum adalah bahwa berada, tindakan berada. Eksistensi itu sama the act of being. Kegiatan berada. Oke? Jadi ada bukti jadi mari kita lihat bukti eksistensi. Ya. Saya garis bawah ini ya, tugas kamu untuk mencari tahu asal usul kata eksistensi Allah. Cara filosofis maksudnya. Silakan jadi. Bukti eksistensi Allah. Allah atau Tuhan. Ya. Kita sekarang lagi bertengkar di dunia sosial media, lagi bertengkar antara Muslim dan Kristen tentang Allah itu harus dikembalikan karena itu miliknya orang Islam. Tapi sudahlah, itu pertengkaran orang-orang sosmed. Anselmus ini, siapa di sini nama Anselmus? Ada? Kamu rugi karena tidak ada orang nama Anselmus. Anselmus berusaha mengerahkan seluruh kesanggupan budinya untuk membuat pembuktian eksistensi Allah karena latar belakang seperti ini. Waktu itu kekuasaan Islam semakin berpengaruh. Kekuasaan Islam tahun 1000 berapa ini? Seribuan, ya 1100-an. Kekuasaan ya 1050 ke 100 begitu. Ya, Islam semakin berpengaruh dan dirasa sebagai ancaman untuk Eropa karena persoalan Crusade, perang salib. Ya, latar belakang ini. Pengaruh Islam menjadi nyata juga dalam bidang intelektual dengan semakin gencarnya mereka menghadirkan sejumlah pemikiran dari kekayaan filsafat Yunani kuno. Sementara itu, Platonisme yang menjiwai teologi Bizantin, gereja timur, juga kian meluas di barat dan kebudayaan Yahudi menampilkan diri semakin kuat sebagai kekuatan rohani dan ekonomi. Kayaknya sampai sekarang ya, kekuatan ekonomi kalau soal Yahudi tidak ada yang ganggu. Ya kan Ibu Fitz? Ya, jadi di bawah suasana seperti ini, kebangkitan meningkatnya Yahudi, pengaruh Yahudi, meningkatnya pengaruh Islam ke Eropa, di bawah tekanan seperti ini, ancaman seperti gereja merasa terancam ya. Gereja memang merasa terancam, kekuatan-kekuatan besar. Anselmus bersama seluruh gereja Katolik, ingat dia uskup ya, jadi dia pasti peduli dengan umatnya. Ya. Hendak membuktikan bahwa Allahnya Anselmus ini adalah satu-satunya yang benar. Ya. Karena ini ada Yahudi juga, ini ada Islam juga mulai bangkit. Jadi sebagai uskup dia harus, umatnya harus diajarkan bahwa Tuhan yang kita percaya itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Sebab dia melampaui gambaran Allah lainnya yang ditawarkan oleh sistem agama dan pemikiran yang ada pada waktu itu. Islam dan Yahudi. Ya. Tiga agama besar waktu itu memang mengambil keuntungan dari Plato dan Aristoteles. Masing-masing baca Aristoteles dan menyesuaikannya menafsirkannya dengan latar belakang iman. Yahudi ada Maimonides, Islam ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rus. Katolik ada ya orang-orang yang nanti kita temui. Ya, mereka berusaha mengambil keuntungan dari filsafat Plato dan Aristoteles. Ya. Jadi Anselmus merasa ini gereja terancam, ini dua kekuatan besar. Ya. Jadi mau bertahan bagaimana? Langkah yang diambil adalah logika
yang menunjukkan ratio fidei, rasionalitas iman yang tidak dapat ratio fidei, alasan dari iman. Ya. Jadi dia pakai apa sesungguhnya, apa istilahnya, apa alasan kita tetap berada di sini, berada sebagai orang Katolik. Ya. Harus punya alasan dong. Misalnya dalam dialog antar agama, besok-besok kami jadi, setiap penganut agama apapun dia harus punya ratio fidei, ya. Dia harus memiliki ratio fidei. Kita bisa debat sana sini, tapi kalau kamu tidak punya ratio fidei, ya sekali kau kalah debat kau pindah, kalah debat di sini pindah ke sana, kalah debat di sini pindah ke sana. Itu yang bahaya. Orang kalau tidak punya ratio fidei di dunia sekarang, kalau dia ikut terus sosial media, dia akan lari terus ke sini ke sana. Di sana dia lihat ada orang khotbah bagus, dia lari ke situ. Sini khotbah bagus, dia lari ke sini. Itu bahaya. Jadi apa alasan iman kita? Ratio fidei. Dari penetapan logika ratio fidei ini, Anselmus mencoba menggunakan sola ratio, hanya menggunakan akal budi, karena Alkitab kita singkirkan dulu, karena Alkitab hanya kita yang percaya, sementara orang-orang luar yang bertemu dengan Plato dan Aristoteles, mereka tidak kenal kitab suci. Jadi kita tidak bisa ambil ayat suci untuk menjelaskan, hei Tuhan itu ada, ini ayat ini mengatakan bahwa aku ada, tidak bisa. Harus pakai murni akal budi. Maka mulailah argumentasi dari Anselmus dari Canterbury. Jadi pembuktiannya itu ditulis dalam Monologion dan Proslogion judulnya. Ya. Yang pertama mari kita lihat itu Monologion. Mono artinya logos. Logos artinya apa? Berpikir, berkata, satu. Monologion. Dalam karya ini, Anselmus menunjukkan tangga partisipasi, ya, tangga partisipasi manusia dan seluruh semesta alam dalam sumum bonum. Jadi ada yang namanya sumum bonum, kebaikan tertinggi. Kemudian ada tangga partisipasi. Tangga partisipasi ke sumum bonum. Kita lihat. Ya, pembuktian ini disebut sebagai pembuktian a posteriori. A posteriori artinya ada sesudah. A priori, ada a priori yang kamu maksud a priori. A prior itu sebelum. Posterior sesudah. Jadi faktanya sudah ada, baru kita ambil kesimpulan. Kalau a priori artinya kita pra-pemahaman dulu, baru periksa. Ya, a priori dan a posteriori. Yang ini dinamakan monologion, ingat? Monologion itu argumennya a posteriori. Nanti kita lihat bahwa pada proslogion argumennya a priori. Oke. Jadi lihat apa itu a priori. Jadi pembuktiannya ini, dalam pembuktian a posteriori ini, sesudah melihat kenyataannya ada, pos, pembuktiannya pos, sesudah melihat. Anselmus melihat sama seperti Agustinus, dia melihat bahwa bagaimana Allah itu menjadi prinsip, dengannya sesuatu itu baik. Jadi Allah adalah prinsip, darinya sesuatu itu bisa disebut baik. Allah itu semacam satu kriteria dari kebaikan. God is the criteria of goodness. Goodness of God. Kamu hafal itu lagu kan? Goodness of God. Allah adalah kriteria untuk menentukan kebaikan. Ya. Dengannya sesuatu itu baik. Allah adalah sesuatu. Tuhan adalah sesuatu. Melalui Dia segala sesuatu itu baik. Jadi Allah itu kriteria dari kebaikan. Jadi apa disebut baik? Karena Allah adalah kriteria untuk kebaikan. Bahasa sederhana adalah Tuhan itu kriteria untuk menentukan baik atau buruk. Begitu. Tuhan adalah ukurannya. Ukuran baik atau buruk itu di Tuhan, bukan di selera kita. Tuhan adalah ukuran untuk menentukan baik atau buruk. Itu dalam bahasa sehari-hari. Allah adalah yang darinya segala sesuatu disebut baik. Ya. Di sini ada gaum, ada gema dari filsafat Plato, partisipasi. Ya. Jadi sesuatu bisa disebut baik itu sejauh dia berpartisipasi dalam kebaikan. Kita ingat Plato lagi kan,
berpartisipasi dalam forma kebaikan, ide kebaikan itu. Ya. Jadi kalau ada kebaikan, maka mesti ada sesuatu yang melaluinya sesuatu itu baik. Maksudnya, kalau ada yang kursi yang baik, berarti kita harus punya satu kriteria tentang kebaikan, sehingga kursi ini bisa disebut baik, kan tidak bisa random segala. Kalau misalnya disebut, ini orang ini baik sekali ya, saya pun kawan ini baik sekali, berarti kita punya sesuatu tentang darinya, kita bisa menilai bahwa ini baik atau tidak, kan? Ada sesuatu yang objektif, yang baik, yang objektif. Sumum bonum. Jadi, kawan saya ini baik sekali. Baik maksudnya apa? Berarti ada sesuatu yang objektif di situ, sehingga darinya kamu mengukur teman kamu itu, begitu. Ya. Atau minimal kamu punya patokan sendiri, dan patokan itu pasti objektif. Dari patokan yang ada kamu ambil, kamu ukur ke ibu filsafat sana, lalu ibu filsafat ini pemalas, ibu filsafat ini baik, begitu. Ya. Jadi sesuatu yang baik itu baik melalui dari dirinya sendiri, dia baik di dalam dirinya sendiri. Artinya begitu kita melihat sesuatu, kita bisa menetapkan dia baik atau tidak. Tapi karena ada kriteria kebaikan. Di dalam tas ini, kita lihat tas ini, baru kita lihat ini dia baik atau tidak, ini tas baik atau tidak. Tapi kebaikan yang saya maksud itu ada kriteria tertentu. Tas ini bersih, tas ini simple. Itu kemudian kita pakai, tas ini baik, simpulnya baik. Ya. Jadi kalau sesuatu itu baik, dia tidak membutuhkan sesuatu yang lain untuk menjadi baik, ya. Tetapi yang menjadi dasar dari kebaikan-kebaikan yang lain itu adalah Allah sendiri. Jadi sesuatu yang benar-benar baik dan darinya segala sesuatu itu menjadi, segala sesuatu diukur, segala sesuatu mendapat ukuran, itu dia harus benar-benar baik, baik dalam dirinya sendiri. Jadi segala sesuatu yang ada itu bisa disebut baik karena ada satu kriteria tertentu. Nah, tapi kita ingat bahwa ada ini yang baik, ada yang kurang baik, ada yang lebih baik, ya. Nah, itu karena ada tangga partisipasi. Ada yang di tangga terbawah, ada yang agak di atas, ada yang sehingga kita misalnya ada 3 orang. Frater A kurang baik, jadi bawah. Frater B baik, pas di sini. Frater C lebih baik, jadi atas sini. Dia lebih dekat ke sumum bonus, ada tangga sendiri. Nah, harus ada satu yang memang dalam dirinya sendiri baik. Dia bisa pakai ukuran lain lagi. Karena itu akan menjadi berlawanan dengan logika regress to infinity. Jadi ukuran yang baik ini karena dia satu punya ukuran lain lagi, dia baik karena punya ukuran lain lagi, dia baik lagi karena ukuran lain. Tidak bisa. Harus sampai pada satu titik di mana dia di dalam dirinya sendiri itu baik. Tidak punya ukuran lain lagi. Dia dalam dirinya sendiri baik, dan dia yang menjadi objek untuk menilai frater A, frater B, frater C. Apakah dia baik, kurang baik, atau lebih baik. Begitu. Jadi yang menjadi dasar dari segala kebaikan yang ada itu adalah itu yang dinamakan Tuhan. Ya. Jadi disebut a posteriori karena dalam kenyataan sehari-hari kita melihat ada yang buruk, ada yang lebih buruk, ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih baik lagi, dan seterusnya. Ini tidak mungkin regress to infinity, ya. Lebih terus sampai tidak ada maksudnya tidak ada batasan. Tidak mungkin, kan? Harus ada satu hal di mana itu sudah tertinggi, puncak dari kebaikan sudah. Jadi tangga ini menuju ke puncak, dari situ. Yang puncaknya itu yang disebut Tuhan. Jadi kita menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari ada yang baik, ada kurang baik. Berarti ada satu kebaikan yang benar-benar baik, sempurna kebaikannya. Kita yang lain ini sedikit kurang kebaikan, kurang kebaikan. Ya. Sampai sini bisa tangkap, ya. Atau ada pertanyaan, komentar dulu sebelum tangkap ini argumen dari. Ingat, partisipasi, ya. Segala sesuatu yang ada itu berpartisipasi dalam sumum bonum tadi. Nah,
Argumennya adalah bahwa kalau memang ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang lebih baik, berarti harus ada satu kebaikan yang paling tinggi, yang di dalam dirinya sendiri adalah baik. Dia tidak butuh kriteria lain lagi. Dan yang dalam dirinya sendiri baik itu yang disebut sebagai Tuhan. Ya. Kuat sedikit, kuat. Saya bertanya tentang eksistensi Allah dan dia punya kehidupan pendekatan yang digunakan oleh Anselmus, Augustine dan Aprio untuk memahami eksistensi Allah. Jadi kalau kata eksistensi kita pahami kata X, terbatas pada kata X, itu artinya sesuatu yang dia bergerak dan dalam keluar, semacam keluar, menampakkan diri, jadi tidak akan berada menampakkan diri. Jadi eksistensi berbeda dengan ada sebagai being, kalau masih nulis being, karena itu dia semacam ada netral. Tapi kalau eksistensi dia semacam ada bergerak dan dalam keluar. Act of being, lebih tepat. Act of being. Being, sekedar being itu being. Tapi ada act of being. Tindakan untuk berada. Eksistensi. Terus Anselmus dia berusaha untuk mencari sesuatu yang ada ini dengan dalil akan bukti. Ya. Dengan dalil akan bukti dia berusaha untuk mencari yang apa. Tapi dia menggunakan dua pendekatan yang sekira berbeda, kontra satu sama lain. Kalau a posteriori Ya. memang yang sudah dijelaskan oleh Romo Pater Sigura sejauh apa yang kita alami, sesudah apa yang kita alami. Kalau kita alami, kita pakai misalnya kita pakai indera. Terus kita mulai muncul pertanyaan, apakah sesuatu yang tidak dilihat itu ada? Nah, kemudian kalau kita berdasarkan pemahaman pendekatan a priori, dari sejak lahir kita sudah mengetahui bahwa Allah itu ada, tapi kita bisa sebut dia bukan Allah atau apa. Dan itu saya kira filsuf-filsuf ateis, sekalipun mereka ateis, mereka mengakui itu tentang pembahasan ini saat misalnya dia sampai pembahasan tentang transcendensi, jadi seolah-olah dia apa, tapi dia sampai pada kesimpulan dia ateis, memang ateis, tapi dia punya penjelasan itu seolah-olah mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi. Sartre. Oke, baik. Komentar yang bagus. Yang pertama, yang saya tanggapi terakhir. Dulu, waktu kami masih mahasiswa itu ada satu mahasiswa yang tulis tentang konsep Tuhan menurut Sartre. Ya, meskipun orang tahu dia itu ateis, tapi diperiksa konsepnya tentang Tuhan itu ada. Konsep tentang Tuhan menurut Jean-Paul Sartre. Ya, nanti kamu belajar. Lalu a posteriori dan a priori, ya, dalam arti tertentu saya setuju dengan Anda. Ya, kita bisa berdebatkan itu, tapi seorang ateis misalnya, dia harus menerima Tuhan dulu untuk kemudian disangkal. Ya, karena dia tidak bisa menyangkal sesuatu yang tidak ada, kan? Jadi Tuhan itu ada sehingga dia harus disangkal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, a posteriori dan a priori, penjelasannya belum lengkap. Ini baru prinsip yang tadi saya jelaskan di sini, baru prinsip yang diterima umum untuk kemudian menjelaskan apa posteriorinya, pengalaman manusia itu apa. Ya. A priori dan a posteriori, oke, itu nanti soal epistemologi, nanti kamu belajar khusus kalau karena Anda menyinggung ke pengetahuan, jadi mau tidak mau soal epistemologi tentang a priori dan a posteriori. Itu juga ada perdebatan terutama di zaman modern, apakah kita ini benar-benar lahir tabula rasa atau kita sudah membawa ide-ide inate, ya, seperti Kant dan semuanya bisa menjelaskan. Tapi kamu sudah memunculkan itu sebagai persoalan untuk kita lihat bersama. Tapi kita lanjutkan dulu.
Apa yang tadi disebut a posteriori itu argumen, itu prinsipnya tadi ada summum bonum maksudnya. Prinsipnya adalah summum bonum. Sekarang argumen dari Anselmus. Argumen dari Anselmus. Dia menggunakan 4 bukti. Pertama, setiap manusia, setiap orang pada dasarnya tertarik untuk memiliki hal-hal yang baik. Ya. Siapa di sini yang tiap hari mau kumpul barang buruk saja? Mau cari musik juga musik yang baik, mau tinggal di rumah juga rumah yang baik, naik mobil juga mobil yang baik, pakai pakaian juga pakaian yang baik. Jadi ada maksudnya common sense, pengalaman sehari-hari menunjukkan bahwa setiap orang tertarik dengan hal yang baik. Begitu. Ya, itu argumen pertama. Jadi setiap manusia pada dasarnya tertarik untuk memilih hal ini. Dalam kenyataan, kemudian dalam kenyataan ada berbagai hal yang baik. Ada banyak hal yang baik. Setiap orang tertarik dengan hal yang baik. Yang kedua, ada banyak hal yang baik. Nah, kebaikan yang banyak ini, banyak kebaikan ini, hanya bisa diterangkan melalui sesuatu yang baik secara mutlak. Yang memberikan nilai baik kepada semua hal yang baik ini. Saya punya mobil yang baik, saya punya pakaian yang baik, saya punya rumah yang baik, saya punya teman yang baik. Banyaknya yang baik-baik ini berarti ada satu yang menjadi satu kebaikan yang bisa untuk menerangkan banyak hal yang baik ini. Di sini masih ada pengaruh Platonisme ya, ingat, partisipasi dan forma kebaikan. Ya. Lalu yang kedua, manusia itu mengenal hal-hal yang mulia. Kata mulia ini apa? Kamu mengerti sebagai apa? Mulia itu artinya apa ya? Mulia. Ya, mulia. Kata mulia ini bahasa Indonesia maksudnya apa ya? Ada yang bisa menjelaskan, mendefinisi kata mulia? Emas itu misalnya sering disebut sebagai logam mulia. Ya, berharga. Mulia, berharga. Karena berharga yang tidak dapat dinominalisasikan maksudnya. Tidak bisa ditaksir dengan jumlah tertentu. Misalnya harganya begitu, tidak. Dia mulia, berharga, precious, ya, precious lebih tepat. Valuable, ada bahasa Inggris valuable berbeda daripada precious. Precious itu artinya memang berharga yang mulia, ya mulia. Kalau valuable itu berharga, dia punya nilai, begitu. Punya nilai dan mulia ini beda kan? Manusia itu berharga, dia tidak sekedar punya nilai. Nah, kalau kamu masuk lamar kerja, ada orang yang bisa anggap kamu berharga, ada orang yang bisa anggap kamu punya nilai. You are valuable atau you are precious. Kalau misalnya kamu punya pacar, kamu akan menganggap pacar kamu itu precious. Tapi kalau kamu punya teman atau apalah, kamu itu valuable, kamu bisa suruh-suruh dia begitu, berguna begitu. Ya, utilitarian dan oke. Nah, semua manusia itu mengenal hal-hal yang mulia. Kita tertarik, sebagaimana kita tertarik dengan hal-hal yang baik, kita juga kenal hal yang mulia. Kemuliaan yang dikejar manusia itu menuntut adanya hal yang mulia secara mutlak. Ya, kalau kita tertarik dengan kemuliaan, kita kejar kemuliaan, berarti ada yang mulia secara mutlak. Ya. Kembali ke tadi, tangga partisipasi. Ya. Itu pengalaman-pengalaman a posteriori. Yang ketiga, manusia berjumpa dengan yang terbatas. Banyak hal terbatas sekali. Ya. Nah, mesti ada sesuatu yang tidak terbatas. Yang darinya kita bisa tahu, ini memang terbatas. Berarti ada yang tidak terbatas kan? Ya. Sesuatu ada yang mutlak. Jadi yang pertama, berjumpa dengan banyak kebaikan, menginginkan kebaikan. Yang kedua, berjumpa dengan hal-hal mulia, membutuhkan hal-hal yang mulia. Yang ketiga, ada banyak hal yang terbatas, berarti ada sesuatu yang tidak terbatas. Dan yang keempat, ada tingkat kesempurnaan. Keempat ini kelihatan didistingsikan, tapi sebenarnya hampir satu saja ya. Kembali ke baik. Kita bisa sebut baik itu sekaligus mulia, sekaligus terbatas, tidak terbatas, dan sempurna. Ya.
Jadi ada derajat kesempurnaan di dalam segala sesuatu yang ada. Dan sesuatu itu hanya dikatakan sempurna berdasarkan sesuatu yang paling sempurna, yang dalam dirinya sempurna. Sehingga kita bisa menilai, oh ini sempurna karena ada kriterianya yang pasti, yang tidak berubah, yang eternal. Karena kalau kriterianya geser berarti ini tidak jadi sempurna lagi. Geser ke sini tidak, ya. Dan ini menjadi referensi dari penilaian kita terhadap derajat kesempurnaan. Jadi ada 4 hal pengalaman manusia. Kita bertemu dengan hal-hal yang baik, kita bertemu dengan hal-hal yang mulia, ada hal-hal yang terbatas, dan ada derajat kesempurnaan. Dari 4 hal ini, secara logika, it is necessary following, adalah mutlak mengikuti bahwa harus ada sesuatu yang baik secara mutlak, mulia secara mutlak, tidak terbatas, dan sempurna secara mutlak. Yaitu by logic itu necessity, wajib, ya, kata bahasa Indonesia wajib itu ada. Jadi kalau memang ada baik, ada yang mulia, ada yang tak terbatas dalam kehidupan, ada tingkat-tingkat kesempurnaan dalam kehidupan, berarti wajib adanya sesuatu yang sebaik, benar-benar baik dalam dirinya sendiri, mulia dalam diri sendiri, tidak terbatas dan benar-benar sempurna. Yaitu apa? Logically following, necessary following maksudnya mau tidak mau harus mengikuti, mau tidak mau harus ada. Itu hukum logikanya. It is necessary following that there must be summum bonum. Karena kenyataan seperti ini. Kalau menolak itu berarti ilogik. Kalau tidak, kita berhadapan dengan banyaknya kebaikan, lalu kalau tidak ada summum bonum, berarti itu ilogik. Itu berarti kaos, kosmos, tidak ada kriteria yang jelas. Ya, kita bisa sembarang mengatakan, oh itu baik, itu baik, itu baik. Tapi orang modern sekarang persis seperti itu kan. Tidak ada ukuran kebenaran objektif. Tidak ada ukuran kebaikan, tidak ada ukuran kecantikan objektif. Orang kan prinsip sekarang, beauty is in the eye of the beholder. Kamu pasti temukan cantik atau tidak itu soal orang yang melihat. Ya kan? Kecantikan itu tergantung dari orang yang melihat. Apakah benar seperti itu? Hati-hati. Dalam arti tertentu bisa dijelaskan, tapi ada yang namanya kecantikan mutlak, pulcrum, ya, sesuatu yang ada transcendental. Nanti lihat tadi, ya, ens est unum verum bonum pulcrum. Jadi kecantikan itu tidak serampangan cantik, ya. Bukan soal manusia itu sebenarnya sudah sempurna dalam dirinya sendiri, ya. Manusia itu dalam dirinya sendiri baik. Yang dimaksud dengan ungkapan tadi itu adalah versi kecantikan yang seperti apa, bukan kecantikan itu sendiri, bukan hakikat kecantikan, ya kan? Harus hati-hati, itu bahasa sehari-hari. Kecantikan itu terletak pada mata yang melihat, tapi itu sebenarnya maksudnya versi kecantikan seperti apa itu tergantung, bukan kecantikannya itu, ya. Jadi segala sesuatu yang ada itu pasti satu, baik, benar, dan indah. Itu transcendental. Itu bisa diatributkan kepada apa saja yang ada. Kursi ini dia satu, baik, benar, dan dia indah dalam diri sendiri. Kalau tidak bisa bandingkan dengan yang lain, dia dalam dirinya sendiri. Metaphysically, it is satu, baik, benar, dan indah. Oke, itu tentang posteriori, argumen posteriori. Bisa tangkap ya? Atau belum? Ada sudah bisa tangkap? Ini benar-benar argumen ontologis ya. Jadi jangan kamu berharap, oh karena daun bergoyang maka begitu, tidak bisa. Benar-benar dari sini. Oh, kita ini tiap hari bertemu dengan hal-hal yang baik. Ada banyak hal yang baik. Berarti harus ada satu hal yang benar-benar baik dalam dirinya sendiri kan? Tidak bisa dibandingkan dengan yang lain lagi. Itu logik, by logic. Ya.
Tidak pakai apa? Tidak pakai tunjuk bahwa ini mana datanya, tidak ada seperti itu. Logically, hukumnya seperti itu. So, yang namanya sumum bonum itu, yang darinya tidak ada kriteria lain itu yang namanya Tuhan. Itu yang Allah kita sebut sebagai Allah. Itu yang mewahyukan dirinya sebagai Allah Tritunggal. Itu yang kemudian mengutus pribadi keduanya datang ke dunia menjadi Yesus Kristus. Itu sudah penjelasan ke teologis. Dia kan uskup kan? Ya, jadi dengan penjelasannya sama dia bisa ambil katekismus lalu jelaskan. Ini yang tadi saya jelaskan dengan sumum bonum itu yang itu begitu. Tapi tentu saja dia membatasi diri sebagai pengajar filsafat. Dia itu logika murni. Kamu omong dengan orang yang tidak belajar filsafat, dia akan bilang kau gila. Ya, masa itu bukti tentang Tuhan? Kasih tunjuk foto Tuhan supaya saya percaya. Pasti orang akan begitu. Artinya ini pembicaraan yang imajinatif, pasti akan begitu. Mana pembuktian akan itu? Misalnya kamu sedang berapi-api. Saya sekarang akan membuktikan Tuhan. Orang langsung tanya, mana foto Tuhan? Ya. Tapi bukan itu yang dimaksud. Pembuktian seperti ini. Hukum prinsip seperti ini. Hukumnya seperti ini. Maka adalah mutlak bahwa itu semua. Makanya disebut argumen ontologis ya. Ontologis. Beda dengan Aquinas nanti yang kamu lihat itu bukan argumen ontologi, itu lebih ke cinque vie namanya. 5 jalan menuju Tuhan. 5 jalan menuju ke Tuhan. Dia bukan membuktikan bahwa Tuhan ada. Pembuktian Tuhan itu lebih ada pada Anselmus. Yang menarik. A priori ini yang nanti sedikit lebih berat begitu. Nanti kamu baca ulang-ulang, tapi baca ulang-ulang pasti mengerti. A posteriori kan kita lihat kenyataan yang ada, lalu kita simpulkan. Oh, betul. Memang harus begitu. Nah, kita beralih ke yang berikut langsung jam 8. Proslogion. Ya, jadi ini monologion, a posteriori, ingat sumum bonum dan partisipasi. Jadi kata kunci di situ. Sekarang kita lihat proslogion a priori dan to be. Misalnya di to be. Berada. Ini saya juga agak pusing menjelaskannya ya. Tapi kita lihat sama-sama. Kalau tidak tangkap, baca lagi. Proslogion, ya dalam tulisan ini Anselmus mengembangkan pembuktian a priori. Prior. A priori. Anselmus mau mencari sebuah argumen yang dari dirinya sendiri bisa membuktikan eksistensi Allah. Argumen seperti ini tidak diimpose kepada sesuatu yang lain. Tidak, lihat kursi, lihat manusia, tidak. Dia harus di dalam dirinya sendiri. Artinya tidak bertolak dari pengalaman seperti pada pembuktian a posteriori. Jadi a posteriori itu berangkat dari pengalaman. Oh, manusia kenal yang baik. Nah, itu baru. Tapi dia mau mencoba bertolak a priori. Jadi secara a priori mau membuktikan bahwa Tuhan itu memang ada. Ya. Jadi Anselmus bertolak dari Allah sebagai pengertian tertinggi. Kalau tadi itu bertolak dari pengalaman, kita mengenal yang baik, maka kita sampai bahwa ada bonum, sumum bonum, ada kebaikan tertinggi. Nah sekarang dia bertolak dari pengalaman bahwa bukan dari pengalaman, pengertian bahwa Allah itu adalah pengertian tertinggi. Nanti kita elaborasi apa maksudnya pengertian tertinggi. Pengertian tertinggi, the highest, itu konsep bahasa Inggrisnya, the highest comprehension, the highest understanding, the highest intellect, intus legere, membaca di dalam. Jadi coba kita dengarkan dulu, kemudian kita evaluasi pemahaman kita masing-masing. Sesuatu yang tertinggi tidak memiliki sesuatu lagi di atasnya. Setuju? Kalau setuju bilang cakep. Ini bukan pantun. Jadi ada Allah itu pengertian tertinggi, dan sesuatu yang tertinggi tidak punya sesuatu lagi di atasnya. Jadi mengatakan bahwa Allah adalah pengertian tertinggi artinya mengatakan bahwa dia adalah pengertian yang melebihinya, sesuatu yang lebih besar tidak bisa dipikirkan lagi. Allah itu pemahaman yang tertinggi, dan yang tertinggi itu berarti tidak ada sesuatu lagi di atasnya. Maka ketika kita memahami Tuhan,
Tidak bisa ada pemahaman yang lain lagi, komprehensif. Kita kan paham segala sesuatu kan. Pemahaman yang tertinggi itu adalah Tuhan. Paham tertinggi. Tertinggi artinya tidak ada lagi di atasnya. Maka pemahaman tentang Tuhan tidak melampaui lagi. Tidak ada sesuatu lagi yang melampaui pengertian tentang Tuhan. Atau bahasa yang lebih jelas, Dia, Tuhan ini, Allah dalam pengertian tertinggi artinya Dia adalah pengertian yang melebihinya sesuatu yang lebih besar, tidak bisa dipikirkan lagi. Saya ulangi, Dia, Tuhan adalah pengertian yang melebihinya sesuatu yang lebih besar, tidak dapat dipikirkan lagi. Kita bisa pikir sampai yang tertinggi itu Tuhan saja. Tidak bisa ada yang lebih tinggi lagi. Masih bisa diperdebatkan ya, masih bisa. Id quod nihil maius cogitari potest. Oke, bahasa Latinnya. Id itu artinya sesuatu, quod yang, nihil maius sesuatu, tidak ada yang lebih besar yang bisa dipikirkan. Yang cogitari potest. Cogitare artinya berpikir, potes itu hanya bisa, mampu dipikirkan. Jadi id quod nihil maius cogitari potest. Kita bahas ini. Sebenarnya ini pengertiannya di sini. Id quod nihil maius cogitari potest. Tuhan itu pengertian tertinggi, maksudnya pengertian tertinggi. Id quod maius cogitari quod nihil maius cogitari potest. Oke, kita analisis satu persatu. It itu artinya sesuatu, quod itu artinya which, yang, di mana, yang mana, sesuatu yang mana, nihil tidak ada, maius lebih besar, cogitari dipikirkan, potest mampu. Ya. Oke. Jadi pengertian tertinggi artinya sesuatu yang tidak ada yang lebih besar yang mampu dipikirkan. Ya. Bisa tangkap. Kita tidak bisa pikir sesuatu yang lebih besar dari Tuhan lagi. Apa coba? Hati-hati karena kita bisa tenggelam, jatuh kembali ke dalam fisika. Nah, Tuhan itu kan ruang, kita pikir ke ruang dan waktu. Id quod nihil, ya ini pengertian ini harus ditangkap baik-baik ya. Definisi id quod nihil maius cogitari potest. Tidak ada sesuatu yang lebih besar yang bisa dipikirkan lagi dari pengertian tertinggi ini. Tapi kita lihat terus ya. Pengertian ini jelas untuk setiap orang karena di dalam pikiran manusia itu ada pengertian, ada pemahaman kan. Di dalam setiap diri manusia itu ada yang namanya pemahaman. Dan tidak ada pengertian lainnya. Ada dalam diri setiap manusia, di dalam pikiran manusia ada pengertian yang melampauinya, tidak ada pengertian lain. Jadi kita punya, tidak ada sesuatu yang melampaui pemahaman manusia. Kita punya intelek ya, dan tidak ada sesuatu yang melampaui intelek kita. Ya. Allah adalah batas dari apa yang bisa dipikirkan. Tuhan itu sebenarnya batas dari sesuatu yang bisa dipikirkan. Di luar Allah tidak ada lagi yang bisa dipikirkan. Tidak ada yang bisa lebih besar yang dipikirkan yang melampaui Tuhan. Jadi Tuhan adalah pengertian tertinggi yang dibutuhkan agar sebuah proses berpikir dapat berlangsung. Sesuatu yang dipikirkan sebagai pengertian tertinggi tidak mungkin hanya berada dalam pikiran saja. Hati-hati. Jadi Tuhan itu pikiran tertinggi, pengertian yang tertinggi. Pengertian yang tertinggi itu dia harus ada dalam kenyataan. Dia tidak hanya ada dalam pikiran. Kalau dia ada dalam pikiran berarti masih kurang. Ada sesuatu yang nyata. Nah, sesuatu yang dipikirkan sebagai pengertian tertinggi tidak mungkin hanya berada dalam pikiran saja. Karena
mengatakan bahwa sesuatu adalah sebuah pengertian tertinggi, berarti mengatakan sekaligus bahwa pengertian itu ada dalam kenyataan. Sebab yang tertinggi tidak hanya ada dalam pikiran manusia saja, termasuk dalam satu ciri pengertian tertinggi adalah ada di dalam kenyataan. Ya. Dia tidak dapat dipikirkan sebagai yang tidak ada. Kalau kita mengatakan bahwa dia hanya ada dalam pikiran, maka dapat dipikirkan bahwa di luar pikiran itu ada sesuatu yang lain. Berarti dia bukan pemahaman tertinggi lagi. Yang berada secara konkret selalu lebih besar daripada yang hanya ada dalam pikiran. Karena itu, yang terbesar yang hanya ada dalam pikiran tidak mungkin ada. Yang terbesar, kalau dia hanya ada dalam pikiran, itu berarti bukan yang terbesar. Dia harus ada dalam kenyataan. Yang hanya ada dalam pikiran bukanlah yang terbesar. Ada sesuatu yang melampauinya, dan yang melampauinya tidak dapat dipikirkan lagi, baik di dalam pikiran maupun dalam kenyataan. Karena Allah adalah pengertian tertinggi, yang melebihinya tidak ada sesuatu yang dapat dipikirkan lagi, maka Allah ada juga dalam kenyataan. Karena adanya Allah dibuktikan oleh statusnya sebagai pengertian tertinggi yang tidak dapat dipikirkan sebagai yang tidak ada. Nah, sampai sini saya juga bingung. Tapi begini, Tuhan itu sesuatu ini, id quod maius cogitare nihil cogitare potens. Nah, dia adalah pengertian tertinggi yang bisa dipikirkan. Tapi karena justru dia pengertian tertinggi yang bisa dipikirkan, dia tidak bisa hanya ada dalam pikiran. Dia harus ada dalam kenyataan. Karena pengertian tertinggi, kalau dia hanya ada dalam pikiran, berarti ada sesuatu yang lebih besar, yaitu yang ada dalam kenyataan. Maka mengikuti bahwa pemikiran, pemahaman tertinggi itu dia harus ada dalam kenyataan. Itu bukti bahwa Tuhan memang harus ada. Ini cukup plausibel. Ya, bisa kamu baca kembali, lalu renungkan kembali proposisinya. Karena premisnya banyak, sehingga harus tiap pahami setiap premis. Premisnya tidak sederhana, hanya 2 premis saja. Premis pertama, premis kedua, lalu langsung kesimpulan. Tidak, ada banyak rangkaian premis. Sehingga kalau tiap premis kamu bisa periksa premis, oh benar. Premis kedua, oh benar. Premis ketiga, oh benar. Premis keempat, benar. Tapi semuanya benar-benar abstrak. Misalnya seperti tadi, hanya yang hanya ada dalam pikiran bukanlah yang terbesar. Yang hanya ada dalam pikiran itu bukan yang terbesar. Kalau hanya dalam pikiran kan, berarti itu bukan pengertian yang terbesar. Dia harus ada dalam kenyataan. Jadi konsekuensi logisnya, pemahaman tertinggi manusia adalah Tuhan, dan karena Tuhan adalah pemahaman tertinggi, mau tidak mau Tuhan itu harus ada dalam kenyataan. Itu logikanya seperti itu. Ya. Pemahaman tertinggi manusia itu adalah Tuhan. Yang melampaui Tuhan tidak bisa dipikirkan lagi. Nah, kalau memang Tuhan itu adalah pemahaman yang tertinggi, mau tidak mau dia harus nyata ada. Ya, dia tidak bisa hanya ada dalam pikiran, dia tidak bisa hanya dalam halusinasi. Itu hukum logika, secara logika. Kalau dia tidak seperti itu, berarti bertabrakan dengan akal sehat. Ya, rasio. Nah, tugas kamu membaca kembali proslogion ini. Karena ini memang argumen a priori. Saya sarankan coba cek di YouTube, ada penjelasan yang lebih populer. Mungkin saya kurang lihat bagaimana cara menjelaskan secara populer sehingga kita kesulitan. Tapi coba kamu cari sendiri. Di YouTube ada banyak saya kira argumen tentang eksistensi Tuhan menurut Anselmus. Nanti jelasin sedikit. Baca 2-3, nonton 2-3 video, mungkin kamu bisa paham. Ya kan? Karena ya kalian ini kan Gen Z kan, jadi multi. Tidak bisa hanya visual saja melalui ini, tapi juga audio visual mungkin lebih masuk. Dia sambil baca, dengar seperti ini, tapi juga nonton video yang mereka kan langsung video-video yang bagus itu kan langsung ada orang yang narasinya, tapi juga ada visualisasinya, misalnya kartun seperti ini, diagram seperti ini, sehingga memudahkan kan. Kalau di sini yang dengar sini sulit, tapi kalau langsung lihat dan maksudnya. Jadi saya sarankan coba nonton setidaknya 3 video di sosial media, terutama
YouTube yang sedikit wibawa karena pengajar di situ tentang argumen eksistensi Tuhan menurut Anselmus atau argumen ontologis tentang Tuhan, itu saja. Nanti muncul di situ Anselmus. Itu tugas untuk kamu, wajib. Ya. Jadi dengan pendapat seperti tadi yang kita jelaskan, yang mungkin kamu tangkap sepotong-sepotong, tidak perlu kamu harus langsung mengerti satu kali dengan mendengarkan saja mengerti. Menunjukkan secara jelas bahwa Anselmus adalah seorang realis. Kita kembali ke perdebatan universalia. Jadi Anselmus ini seorang realis. Tuhan itu benar-benar ada. Pengertian tertinggi itu tidak abstrak saja. Tuhan itu bukan hal yang abstrak. Dia benar-benar objektif ada. Dia memberikan peran yang sangat besar kepada pengertian dan menyebutkan keberadaan sebagai sebuah ciri yang melekat pada pengertian. Nah, ini paham dari realisme. Pengertian itu bukan hal abstrak menurut Anselmus. Dia tidak hanya di dalam abstraksi saja, tapi pengertian yang sejati itu ada dalam kenyataan, yaitu Tuhan. Meskipun tetap abstrak kan. Ini mau foto Tuhan bagaimana? Itu namanya metafisika. Kita sudah melewati yang ini, tas kita melewati kampur rambut dong itu. Kita tidak pikir rambut lagi begitu. Pikir apa yang ada. Jadi seperti itu. Pengertian itu tidak abstrak menurut Anselmus. Pengertian itu memang benar-benar ada. Ya. Tapi ada seperti apa dilihat di Rabat, bukan itu. Dia memang ada, kembali ke ini, eksistensi. Existere. Dia bukan ada artinya memiliki sesuatu fisik. Dia bukan ada. Dia ada. Jadi pertanyaannya kembali ke tadi. Sesuatu abstrak, konsep abstrak itu sebenarnya ada. Atau konsep yang abstrak itu hanya sebutan. Kembali ke perdebatan masalah universalia. Ya, kamu sampai sini sudah paham tentang masalah universalia kan? Eksistensi, ya, keberadaan itu, jadi menurut Anselmus itu, keberadaan itu sebagai sebuah ciri yang melekat pada pengertian. Jadi pemahaman itu bukan sesuatu yang abstrak, ya. Pemahaman itu sesuatu yang ada. Ya. Maksudnya ada secara abstrak, bukan tidak ada. Ya. Eksistensi mengikuti ide sebagai ciri dari ide. Eksistensi mengikuti gagasan dan sebagai ciri dari gagasan itu. Jadi sebuah eksistensi itu cirinya adalah, sebuah ide itu cirinya adalah eksistensi. Gagasan kamu eksisten, dia ada. Gagasan kamu itu ada. Hanya masalahnya kamu bisa jatuh ke dalam materialisme. Mana gagasan? Tunjukkan kepada saya itu. Ada anekdot yang bagus, mungkin kamu pernah dengar. Dalam satu kuliah langsung bilang, ini kan kuliah filsafat ya. Jadi profesornya tanya, siapa di sini yang bisa tunjukkan kepada saya Tuhan? Tidak ada. Kalau begitu Tuhan tidak ada. Langsung mahasiswanya yang tidak setuju dia bilang, di sini apakah ada yang melihat Tuhan? Tidak ada. Apakah ada yang bisa meraba Tuhan? Tidak ada. Apakah ada yang bisa dan seterusnya. Kemudian dia simpulkan, kalau begitu Tuhan tidak ada, profesor. Lalu mahasiswanya bilang, dia bertanya balik, apakah ada yang melihat otak profesor? Tidak ada yang melihat. Apakah ada yang meraba otak profesor? Oh, tidak ada. Mahasiswa langsung berkata, kalau begitu profesor tidak ada otak. Gitu. Begitu. Jadi profesornya mau bilang, apakah di sini ada yang melihat Tuhan? Tidak ada. Apakah di sini ada yang meraba Tuhan? Tidak ada. Mahasiswanya langsung, kalau kesimpulannya Tuhan tidak ada. Mahasiswanya langsung protes. Apakah ada yang melihat otak profesor? Tidak ada. Apakah ada yang meraba otak profesor? Tidak ada. Kesimpulannya profesor tidak ada otak. Tapi jadi tapi tetap ada pasti. Orang profesor ada otak. Nah kalau begitu ya berarti Tuhan juga ada kan. Kenapa profesor tetap ada otak meskipun tidak dilihat, tidak diraba, tapi Tuhan tidak dilihat, tidak diraba, kamu mati-matian tidak ada. Tapi itu ya, jadi kembali ke persoalan universalia tadi. Eksistensi, sekali lagi coba kamu resapi kata-kata ini. Eksistensi mengikuti ide sebagai ciri dari ide, bukan sebaliknya, bahwa eksistensi mesti terlebih dahulu supaya orang dapat menurunkannya dari sana sejumlah ciri. Saya ulangi lagi lah, saya juga paham
bisa salah paham. Eksistensi, keberadaan, mengikuti ide, gagasan sebagai ciri dari gagasan itu. Jadi salah satu ciri dari ide itu eksisten. Ya. Bukan sebaliknya. Dia eksistensi dulu, baru ada ide. Ya, kita dari situ kita turunkan sejumlah ciri, termasuk cirinya. Jadi gagasan itu cirinya adalah eksistensi. Sampai sini bisa tangkap kan? Ya. Monologion dan proslogion. Monologion itu apa? A posteriori. Proslogion itu a priori. Cukup berat karena kita tidak berhubungan dengan ini lagi. Abstraksi tingkat tinggi. Seperti matematika kan? Ya. Matematika kan dia tidak peduli lagi. Pokoknya dia tahu 2 tambah 2 sama dengan 4. Mau 2 kursi kah, 2 binatang kah, itu kampung urusan. Begitu maksudnya. Abstraksi. Tingkat abstraksi. Pokoknya 2 kali 3 harus 6. Mau kali apa kah, itu terserah. Mau 2 binatang kah, 2 apa, itu urusan lain. Abstraksi. Tapi abstraksi tingkat metafisika juga sedikit memusik. Karena keuntungan matematika adalah abstraksi dengan simbol. Langsung simbol kan, tambah, kurang, 2. Yang sedikit menjadi kesulitan dari abstraksi metafisika adalah kita menggunakan bahasa. Jadi bahasa, simbol yang berupa bahasa itu lebih kompleks daripada simbol yang berupa tanda. Jadi kalau kita sebut seperti ini, 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini semua orang paham. Tapi kalau misalnya 2 tambah 2 sama dengan, itu akan kemana-mana tafsir. Kita bisa pakai lain 2 yang mana juga. Datang lagi orang baca 2 itu artinya ini, orang elemen 2 begini. Itu akan kemana-mana. Itu karena itu kita abstraksi menggunakan bahasa yang simbol yang lebih kompleks daripada seperti ini. Ini kan matematika jauh lebih gampang karena begini, ya, matematika. Nah, filsafat kita sebenarnya kita membahasakan yang ini bahasanya apa, ini bahasa itu kita jelaskan. Makanya hati-hati dengan penggunaan kata. Pilihan kata itu harus dicermati mulai sekarang, ketika mulai tahu bahwa. Dan matematika gampang, kamu pakai simbol 2 tambah 2, semua orang bisa tahu. Hanya sekarang ketika kamu sudah sadar seperti ini, belajar bahwa apa yang kamu maksud dengan saya makan di restoran itu bisa ditafsirkan lain oleh orang. Jadi kamu harus hati-hati. Saya sedang main ke hotel. Itu kan tafsirnya bisa kemana-mana kan. Karena kamu maksud mungkin tidak seperti yang orang tafsir. Jadi hati-hati, dan pertama ingat, kamu tetap harus bertanggung jawab atas apa yang kamu pikirkan, bukan apa yang ditafsirkan orang. Jadi jangan sibuk dengan nanti tafsiran orang seperti apa. Tidak. Kamu harus bertanggung jawabkan apa yang kamu tuliskan, apa yang kamu ungkapkan. Jangan terganggu dengan apa tafsiran orang. Tafsiran orang itu urusan dia. Karena kamu tidak bisa mengontrol tafsirannya sejauh mana. Tidak bisa. Yang penting kamu fokus pada apa yang mau kamu jelaskan. Itu tujuan kamu menulis. Ya, jangan, apalagi dunia sosial media sekarang kan, kamu pasang kamu foto lalu orang bilang, kamu jelek, kamu tidak makan 1 minggu. Kamu terlalu hanya karena orang di muka sudah cuci kok. Terakhir Fratis sudah makan 1 minggu karena ada orang komen kamu tidak cuci muka waktu. Itu kan bahaya sekali. Oke, ada komentar sebelum kita tutup. Saya mengharapkan kamu bisa baca kembali ya monologian dan proslogian. Sabar dulu ini. Ya. Ya. Terus yang kedua tadi ada satu yang saya tangkap Romo yang berkaitan dengan pengaruh Islam menghadirkan kekayaan dunia. Ya, di satu pihak orang dunia Barat itu harus berterima kasih kepada penerjemah dari Arab. Ya, tidak seharusnya Islam. Tidak, it is not necessary Islam, but Arabic world, dunia Arab.
mulai dari negara-negara seperti Kazakhstan, Tajikistan sampai keliling Belt, Pakistan apa segala, sampai ke Arab, dunia Timur Tengah. Itu mereka yang mengumpulkan tulisan-tulisan Plato dan Aristoteles, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan banyak masuk ke Eropa melalui tafsiran Arab. Terutama peradaban besar waktu Islam, ya kalau sebut Islam modern sekarang pasti banyak. Maksudnya kesultanan atau kesultanan khalifah kah? Ya khalifah ya dulu. Yang zaman-zaman perluasan khalifah ya, khalifah. Yang sampai masuk ke Spanyol. Itu zaman keemasannya Islam itu ada di situ. Banyak perpustakaan besar Al-Jabar. Al-Jabar itu sebenarnya sumbangan Islam terhadap peradaban Barat. Al-Jabar itu sendiri bahasa Latin, bahasa Arab kan. Al-Jabar. Alkohol. Al-Jabar itu bukan alkohol. Banyak sumbangan. Para pemikir zaman kejayaan keemasan Timur Tengah waktu itu adalah mengumpulkan, menerjemahkan ini tulisan-tulisan Plato dan Aristoteles, itu yang kemudian ketika bertemu di Spanyol dengan dunia Barat, banyak orang ambil dari tulisan-tulisan tafsir, terjemahan Arabik, baru terjemahan ke dalam Latin dan Yunani di timur. Jadi itulah pertemuannya. Lalu orang Yunani yang tadi itu dalam konteks Anselmus ini memang merasa tertekan Inggris karena benar Islam berjaya, Yahudi juga berdaya soal ekonomi dan kehidupan rohani. Jadi sebagai uskup dia pasti akan bilang, ini bagaimana? Apakah memang saya harus mengalah bahwa umat harus pindah ke dua agama besar ini? Jadi harus menunjukkan bahwa ratio fidei, orang Kristen juga punya alasan untuk beriman. Maka dia menggagaskan proslogion dan monologion. Itu yang terakhir ya. Lalu Jadi ada sumbangan banyak, sumbangan Islam sebagai budaya terhadap kebudayaan Barat itu ada. Ya, namanya kan kebudayaan besar saling berinteraksi kan. Sebaliknya juga Islam banyak mengambil dari budaya Barat. Lalu ya tentang kebaikan, ya ada kebaikan yang ada sesuatu yang benar-benar baik di dalam dirinya sendiri. Dia tidak pakai kriteria lain lagi. By itself, it's good. Dia tidak pakai kriteria lain. Dan itu yang dinamakan Tuhan. Ketika kamu bilang saya ini baik tanpa kriteria apa lain, itu kamu sudah menjadi Tuhan. Tapi itu Tuhan yang terpaksa. Tuhan paksa, Tuhan karbitan. Bisa tangkap ya. Oke, satu lagi dari. Kau sudah terlalu banyak tanya, jadi kau tahan sedikit. Yang menemukan pemikiran-pemikiran baru, bukankah para masalah pertengahan skolastik dan lain sebagainya juga menegaskan kembali pemikiran para filsuf terdahulu seperti mencari eksistensi Tuhan dan menjelaskan ketentuan serta manusia dan alam. Maksudnya? Mereka menjelaskan dengan versi pemikiran yang berbeda-beda. Misalnya abad pertengahan menjelaskan tentang pandangan Tuhan berbeda dengan pandangan Tuhan para filsuf Yunani. Mengapa mereka tidak dikatakan sebagai para filsuf yang menegaskan kembali seperti yang kita katakan oleh. Oke, saya paham. Itu dulu juga sempat menjadi pertanyaan saya. Kenapa ini? Filsuf terus berkelahi terus. Kita mau ikut siapa juga. Toh yang dibahas sama sih. Logika, epistemologi, metafisika dan teologi apa itu? Teologi naturalis atau filsafat ketuhanan kan? Itu saja. Lain-lain itu kan hanya apa sih? Implikasi. Jadi orang hanya
Ya, logika itu hukum, tapi epistemologi, metafisika. Epistemologi dan metafisika itu saja. Epistemologi, metafisika, dan etika. Etika itu yang sudah mulai masuk politik apa segala. Epistemologi dan metafisika. Nah, masalahnya adalah ada apa yang dinamakan pemikiran manusia itu berevolusi ya. Ingat, evolusi. Evolusi. Sesuai dengan keadaan zaman. Jadi, zamannya Thales, pemikiran memang seperti itu. Ya. Kemudian, ya kita kan sudah mulai dari Yunani kuno kan. Datang sampai apa? Pemikiran manusia itu adalah semacam apa? Reaksi manusia, gagasan itu timbul dari reaksi manusia terhadap lingkungan sekitar. Dan ingat, lingkungan itu kan historis, berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi pada zaman tertentu ada gagasan pemikiran yang khas di situ. Kadang-kadang misalnya Yunani tidak mengerti tentang Tuhan, mereka tidak membahas Tuhan. Ya. Ada yang namanya Theos, tapi itu sekedar dewa, dan mereka tidak sampai ke dewa itu tidak bahas. Dewa itu sekadar bagian dari alam seperti biasa. Filsafat abad pertengahan mereka kenal tentang Tuhan yang mengungkapkan diri. Filsafat abad modern lebih ke kebebasan dan otoritas dan sebagainya. Jadi masing-masing ada cirinya, ya, ciri dari evolusi pemikiran itu. Nah, kalau Anda mau, justru tugas kita sekarang adalah membuat sistem filsafat. Misalnya kamu mau periksa tentang apalah pengetahuan, kamu bisa memilih ambil dari gagasan filsafat modern atau gagasan filsafat Yunani kuno atau skolastik, atau pakai satu kriteria tertentu untuk membuat membuat serangkaian pemikiran tertentu, ya, dengan argumen-argumen. Semuanya itu ada siap berguna, maksudnya ya berguna, bisa plausibel, ya, plausibel. Tapi kamu juga tetap filsafat kan tetap terbuka untuk dikritik kan. Ya. Jadi pencarian kebenaran selagi manusia yang mengungkapkannya, ya dia akan begitu. Kritik diperbarui, ada kembali